nggak kelihatan tuh mukanya. Nah, diwarnain dulu deh hijau semuanya nih. Jadi konsep literasi yang di Taman Baca ya, sebisa mungkin nih kita nih harus mewujudkan atau menyuguhkan ya sesuatu yang gembira gitu ya. Di momen-momen kegembiraan itu, kita tuh menyisipi nilai-nilai edukasi gitu. Intinya kalau kita berliterasi itu, kita memiliki informasi yang bermanfaat, kemudian informasinya itu tersampaikan kepada anak-anak, kepada masyarakat. Bacalah buku sebelum kita sudah tidak bisa membaca buku lagi. Saya selalu ngingatin kepada teman-teman, jangan sampai sudah niat baiknya itu punah ataupun pudar. Pegiat-pegiat literasi ini sebenarnya seperti kalau dibilang di jalan sunyi lah, karena mereka bergerak sendiri. Gitu. Nah, ini butuh kolaborasi, butuh lingkaran yang mendukung itu semua. Kalau kita bergerak semuanya, insya Allah itu akan lebih cepat, untuk Indonesia akan lebih baik. Wih, Ramli udah tiba nih, ditunggu-tunggu nih. Apa kabar, Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya siap. Hah? Mau kemana kita sekarang? Kita nih, biasa, keliling-keliling nih. Siap. Rencananya kita mau ke R. Petra, di R. Petra Cibubur Berseri. Ini kira-kira kita bawa berapa buku ya, Kang? Banyak nih, soalnya anak-anak yang nunggu di sana ini udah 20 lebih anak lah kira-kira. Kita bawa yang gambarnya tuh bagus-bagus, ilustrasinya kan. Jadi selain gelar buku nih, kita nanti mau bikin kreativitas juga. Kalau nggak salah ibu-ibunya datang juga ya? Nanti ibu-ibu iya kan ngantar anak-anak. Itu waktu kecil saya masuk ke salah satu perpustakaan di Kota Madya. Terus saya waktu itu pakai sandal ya, pakai celana pendek, terus mau masuk nggak dibolehin gitu, nggak dibolehin masuk ke dalam. Terus akhirnya ya saya dari luar tuh ngintip lewat jendela ya, ngelihat aktivitas orang-orang yang memilih buku dan membaca gitu. Jadi saya hanya menikmati buku itu dari luar gitu. Nah dari situ saya berpikir udah dewasa, pengen banget bikin taman baca tuh yang nggak kaku gitu, nggak formal dan nggak menyeramkan gitu ya. Karena apa? Karena kalau taman baca yang menyeramkan, orang-orang pada males kan kesini datang kan ya. Berawal dari situ pengen bikin taman bacaan tuh yang welcome gitu. Anak-anak senang bebas melakukan apapun kegiatan di sini selama positif, tetap berkarya, dibolehkan apapun gitu. Awalnya sih berdiri tahun 2010. Nah, kondisi kala itu mungkin waktu itu masih ini ya, di sini belum ada banyak perumahan ya, sehingga akses baca pun sangat sulit ya, boleh dikatakan gitu. Nah, makanya tempat baca ini, tempat orang mencari informasi ini harus ada dan harus terwujud gitu. Nah, dari situlah saya mengeluarkan koleksi pribadi saya agar bisa diakses lebih banyak lagi, dibikin taman baca yang publik ya, orang-orang lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkan bahan bacaan yang dimiliki oleh saya waktu itu. Nah seharusnya kalau menurut Pergub tuh perpustakaan tuh harus ada di setiap RW. Yang saya lihat jangan setiap RW, kelurahan nggak ada. Seiring dengan berkembangnya penduduk ya, Jakarta yang semakin banyak ini, harusnya DKI Jakarta tuh punya perpustakaan tuh di setiap RW. Nah, kita nggak menyalahkan pemerintah ya, nggak meminta pemerintah, karena ya kita bergerak sendiri aja gitu. Siapa lagi kalau nggak dimulai dari kita gitu untuk memulainya.
banyak nih teman-teman yang suka bertanya gitu ya. Saya pengen bikin taman baca nih, cuman ini nggak apa di lingkungannya anak-anaknya dan warga nggak pada seneng baca ya, gimana ya, akhirnya nggak jadi gitu ya. Nah justru harus dibalik gitu, jangan nunggu respon orang-orang atau masyarakat melihat dia suka baca apa enggak gitu, membutuhkan perpustakaan apa enggak gitu. Jangan dilihat dari situ dulu sehingga kita tidak mendirikan taman baca ya, tapi harus dibalik. Kita dirikan dulu taman baca dulu dimanapun gitu ya, tanpa melihat potensi atau kondisi masyarakat setempat gitu. Kalau emang misi kita emang ingin meningkatkan minat baca ya. Pada awal tahun 2010 ya, itu ya saya buat dulu di sini. Dulu masih saung bambu berukuran 3x4 meter gitu ya. Terus buku-buku masuk dulu ke situ. Nah, secara bertahap saya memiliki trik untuk anak-anak datang dulu gitu. Jadi kita nggak langsung menyuruh, ayo baca buku gitu. Sampai detik ini pun saya nggak pernah menyuruh anak-anak atau siapapun yang baca buku, ayo baca buku gitu, nggak pernah gitu. Yang pasti pertama kali yang harus dilakukan itu adalah dekat dulu emosinya. Kita harus mendekatkan passionnya dulu gitu. Akrab dulu lah ya sama mereka. Itulah yang dibangun awal-awal taman baca ini berdiri. Saya sediakan tuh mainan-mainan gitu ya di situ buat anak-anak senang gitu, atau kita melakukan kegiatan-kegiatan seru yang berhubungan dengan games gitu ya. Nah, lama-kelamaan mereka kan akan bersentuhan gitu ya dengan buku yang awalnya mungkin jarang gitu ya ketemu sama buku, apalagi menyentuhnya ya. Dengan mereka beraktivitas sering di sini, mereka pasti akan dekat dengan buku. Kalau yang serius-serius udah di sekolah kan. Nah, kalau yang di sini yang senang-senangnya aja gitu. Aktivitas-aktivitas yang senang-senangnya itu kerap kita sisipi perihal edukasi membaca gitu dan menulis tentunya gitu. Karena dua hal itu, membaca dan menulis, aktivitas yang saling berhubungan dan beriringan gitu. Nggak kelihatan tuh mukanya sama kerudungnya. Gelap itu tuh. Indonesia. Nah, pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya pulau-pulau di Indonesia itu banyak banget, ada belasan ribu ya. Nah, cuma kalau semuanya. Nah, hari ini kita mau baca buku. Siapa yang suka baca buku? Ini Cican bisa ke toilet sendiri. Kita mulai ya ceritanya. Cican sedang asik bermain dengan Merah, Monster, Oren, dan Kebi di taman. Tuh, lihat. Sedang main prosotan, megang perutnya si Cican. Lalu, kenapa Cican? Rumah baca kita berdiri di 24 Agustus 2008. Ketika mendirikan itu banyak kali anak-anak main di jalanan, ataupun juga memang mereka tidak ada yang mendampingi ketika mereka berkegiatan-kegiatan luar ruang, dan bahkan etikanya mereka sangat kurang dalam hal tutur kata seperti itu. Dan di sini juga banyak sekali masyarakat yang memandang bahwa wilayah Manggarai itu adalah wilayah yang memang rawan. Nah, disitulah saya coba membangun sebuah wadah untuk anak-anak agar mereka tuh bisa benar-benar didampingi, di samping memang pendidikan itu yang sangat kurang, akses bahan bacaan juga pastinya sangat kurang di lingkungan kita. Gitu. Ada sebelum koma 1,25 sampai sini paham? Paham. 0,05. Biasanya cuma satu. Karena kalau misalkan di belakang koma itu harus 2 angka. Jadi 0,05. Ditulis habis itu soalnya 10. Karena ini gampang. Oke.
Jadi literasi ini memang nggak bisa bergerak sendiri. Ada 3 sebenarnya. Jadi dari sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Gerakan literasi ini harus berkesinambungan dari 3 itu sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa bergerak dari taman bacaan itu untuk memastikan si anak ini mendapatkan intervensi tentang minat bacanya. Sedangkan di rumahnya misalnya mereka tetap berharap bahwa sudah selesai belajar di sini ya udah gitu. Padahal lingkaran itu yang harus mendukung. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang tuanya juga, dengan pihak sekolah, dengan taman bacaan juga. Ini ketika bergerak bersama dengan gerakan literasi, insya Allah minat baca si anak ini akan meningkat juga gitu. Karena kehadiran kita memang kita tempat kedua bagi masyarakat juga, bagi orang tua atau keluarga gitu. Nah, kita menyediakan akses bahan bacaan secara gratis di tempat kita agar masyarakat yang memang, mohon maaf, mungkin daya beli terhadap bukunya itu masih kurang, bisa memanfaatkan keberadaan dari rumah baca ini. Ataupun juga bagaimana pengasuhan kepada anak dalam hal meningkatkan literasi juga. Nah, sepakat dengan hal itu. Jadi orang tua juga harus tetap mendampingi anak-anaknya dalam kegiatan literasi. Tuh, kenapa kakek mengucapkan alhamdulillah, tanya Salih. Sedang apa nih? Sedang nyiram pohon. Nyiram pohon atau tanaman. Kakek sedang apa, tanya Salih? Jujur dengan adanya rumah baca ini ya, yang mungkin yang agak kekurangan dengan biaya, yang belum bisa masuk PAUD atau TK, jadi dia udah bisa di sini tuh udah bisa baca, udah bisa menulis gitu, udah pintar mewarnai gitu. Jadi bisa kan? Kerudungnya mau warna apa? Ini warna apa? Saya sendiri mengantar anak ke sini ya, terus di rumah juga saya ajarin lagi, simulasi lagi yang diajarin sama kakaknya di sini. Perkembangannya cukup banyak ya, cukup bagus. Iya, jadi anak-anak tuh jadi nggak cuman main-main lari-larian aja ya. Sekarang jadi lebih tertarik ke rumah baca Java gitu. Lebih seneng dia diajarin sama kakak-kakaknya kan. Terus banyak teman-teman belajar juga. Selain anaknya pun ya, ibu-ibunya pun bisa menjadi baca-baca sambil nunggu anaknya kan. Dia baca-baca buku, lihat resep-resep ya. Jadi bener-bener apa ya, lebih bermanfaat gitu loh daripada nongkrong-nongkrong doang. Pun ini di Jakarta, anak-anak, mohon maaf, ada yang kelas 4 dan 5 ataupun 6 masih kurang dalam hal membaca. Saya ikuti, mereka masih terbata-bata dalam hal membaca. Bagaimana ketika mereka pemahaman soal-soal, otomatis misalnya dia kelas 6, mereka akan ujian, akan susah. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang bergeraknya akan lambat, karena memang masih banyak nih sekitar kita yang butuh dalam hal buku. Saya rasa giat dari teman-teman literasi atau pegiat literasi, pegiat taman bacaan itu masih dibutuhkan hingga ke depan, bahkan bisa berjalan seiringan juga dengan teknologi itu sendiri. Halo semua adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Adik-adik ngisi waktu-waktu luangnya pasti nggak hanya main, tapi belajar juga ya? Nah, jadi bermain sambil belajar. Di dalam box ini ada sesuatu ya? Apa ini? Ada buku. Nah, kamu mau lihat dan baca gak?
Sebentar ya, Kang Edi buka ya. Nah, ini ada buku-buku anak-anak. Nah, berawal dari situ tuh, banyak yang rumahnya jauh. Nah, karena rumahnya jauh, wah, saya tuh kepikiran pengen mendekatkan bahan koleksi itu ke masyarakat yang tinggalnya jauh dari kampung buku gitu. Idenya berawal dari situ ya. Satu-satu dulu. Nanti kalau udah selesai dibaca, baru tukar bisa. Itu tahun 2017. Nah, cuma media transportasinya apa nih ya yang mau digunakan gitu ya. Kepikiran itu sepeda. Kenapa sepeda? Karena selain mengedukasi tentang literasi, juga kita mengedukasi tentang kesehatan dan polusi atau mengurangi polusi. Nah itu latar belakangnya. Kargo Baca itu adalah sepeda perpustakaan bergerak gitu, yang berkeliling secara rutin setiap weekend ke tempat-tempat kerumunan anak-anak, tempat bermain ya, taman, bahkan ke tempat wisata juga. Nah dari situ baru kita menyuguhkan perpustakaan. Jadi Kargo Baca itu menghadirkan perpustakaan di mana-mana. Biru ya? Oh, kayaknya. Oh iya betul, yang ini kan Transformer. Oh ya. Oh, terus apa lagi yang buat kamu suka? Target kita enggak sih, nggak mesti harus banyak dulu anak-anak situ, kemudian bisa dikatakan sukses ya misinya kalau misalkan banyak yang berkerubung atau memanfaatkan buku itu. Enggak, pokoknya dimanapun berhenti kalau misalkan ada potensi, kita berhenti. Toh pada akhirnya kalau misalkan ada anak-anak yang datang 1-2 nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Dan itu kan butuh proses tentunya kan, di setiap tempat tentu berbeda responnya. Ada yang bersikap biasa-biasa saja, ada yang responnya tinggi, ada bahkan yang berlebihan gitu. Nah sekarang kegiatan selanjutnya kita akan membuat kreativitas nih. Nanti kita akan membuat lingkaran seperti ini nih. Nih, jadi kamu nanti dilingkarin, terus nanti kamu tugasnya menggunting. Mana coba kita gunting? Boleh pinjem guntingnya dulu? Menurut saya cukup tepat sih, karena mengingat lebih tertuju kepada yang membutuhkan literasi dan edukasi, pembelajaran. Apalagi anak-anak di sini juga cukup banyak gitu. Karena kebetulan anak-anak tipe yang bosen gitu ya, dan masih explore hal-hal baru. Jadi di sini pun kita ngadain pembelajaran pun tidak monoton atau tidak terlalu formal gitu ya. Jadi kita masih menyeimbangi dengan umur yang anak-anak yang masih bermain gitu. Jadi metodenya pun masih ada kreativitas, tidak melulu tentang baca, tulis, dan menghitung. Nah ini teman-teman, lihat, udah jadi laba-labanya nih. Kang Edi suka ngajarin baca buku, terus belajar sambil bermain, terus sama belajar. Aku senang karena ada perpustakaan di dekat rumah aku. Habis pulang sekolah langsung ke taman baca. Aku di perpustakaan banyak teman, jadi bisa bermain juga sama teman-teman. Aku suka buku dari dulu karena seru, bikin pintar. 5 dikali 2 berapa? Ayo jawab. 5 dikali 2. Ini menghilang. Dibagi dua. Ada penghapusnya. 1, 2, 3. Alhamdulillah berikutnya mendapatkan motor pustaka dari Hibah Pustaka Nasional untuk kita gerakan. Kenapa kita ada motor pustaka juga? Karena memang anak-anak yang belajar di tempat kita ini awal memang adalah anak-anak sekitar rumah baca aja. Tapi berikutnya ini adalah semakin luas. Karena di sini kita perbatasan dengan 3 kelurahan, baik itu Manggarai, Manggarai Selatan, ataupun juga Bukit Duri. Nah, supaya mereka bisa merasakan juga bahan bacaan atau buku-buku ini, mau nggak mau kan kita harus bisa mendekatkan buku itu kepada masyarakat. Gitu.
Ayo sini sini. Ya, kita baca buku. Cari bukunya ya. Siapa yang suka baca dongeng? Sudah mulai teman dan serigala bisa saat Mereka sebenarnya berharap bisa datang ke tempat kita atau bisa belajar ke tempat kita, mau pinjam buku ke tempat kita atau baca buku ke tempat kita. Tapi mungkin keterbatasan mereka juga, baik itu jarak ataupun juga izin orang tua yang mungkin agak sulit. Nah, kita coba fasilitasi dengan mendekatkan melalui pustaka keliling itu sendiri gitu. Udah, apa lagi? Kita adakan misalnya baik itu read aloud ataupun dongeng pada anak-anak yang ada di titik kita untuk buka lapak baca itu sendiri, atau juga kita bikin keterampilan-keterampilan. Lalu dibalik, udah kunci dibalik, dilipat sayapnya, iya ke tengah, iya. Di hal-hal seperti itulah, hal-hal yang nggak harus melulu buku itu ya wajib dibaca sebenarnya, tapi dari buku itu sebenarnya bisa ditumpahkan juga. Kita bikin keterampilan yuk dari buku yang mereka baca, atau kita bisa kunjungan dari buku yang mereka baca itu sendiri. Dalam melakukan segala apapun ya, di titik-titik lelah itu pasti mengalami. Tapi azam udah saya torehkan gitu ya, saya janjikan bahwa perpustakaan ini jangan sampai tutup lah. Sampai kapan gitu perpustakaan itu ada, sampai akhir hayat gitu ya. Harus puluhan ribu pegiat literasi yang harus bergerak. Kalau semua bergerak di seluruh Indonesia, mudah-mudahan misi literasi ini semakin menjadi-jadi. Untuk teman-teman pegiat termasuk saya juga tetap konsisten, tetap tujuan utama dari teman-teman mendirikan Taman Bacaan itu untuk apa, lakukan apa yang kita bisa sekecil apapun itu, karena semua orang belum tentu mau melakukan, tapi semua orang pasti bisa melakukan.